Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sekalian, al-ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan pengajian kita pada setiap Ahad subuh. Dan tema pembahasan kita pada subuh hari ini adalah menyikapi fitnah Wahabi. Menyikapi fitnah Wahabi. Nah, ya sebenarnya pembahasan ini bukan hal yang baru ya. Para ulama kita telah membahasnya, bahkan menuliskan terkait dengan masalah ini, dan para asatidzah kita alhamdulillah telah banyak menjelaskan tentang fitnah Wahabi dan siapa yang disebut dengan Wahabi itu. Iya, alhamdulillah. Namun fitnah ini terus dimunculkan oleh sebagian manusia. Maka kita butuh untuk menjelaskan, kita butuh untuk menerangkannya kepada kaum muslimin. Karena yang namanya fitnah ini butuh untuk diluruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan fitnah-fitnah akan bermunculan. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman. Zaman itu saling berdekatan. Wa yuqbadul ilm. Ilmu akan dicabut. Wa tazharul fitan. Dan fitnah-fitnah akan bermunculan. Iya. Dan fitnah itu tatkala dia datang, maka dia datang bersamanya terdapat kerusakan yang sangat besar hingga hari kiamat. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa fitnah ini bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, bahkan orang-orang yang baik juga terdampak terkena dengan api fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah, yang fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Ya, artinya fitnah itu terkadang mengenai orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada di atas kebaikan dan kebenaran, terfitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan wattaqu fitnah, takutlah kalian kepada fitnah itu. Karena dampaknya terkadang sangat besar, dampaknya sangat buruk, bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berada di atas kebenaran pun terkadang terdampak oleh fitnah tersebut. Dan di dalam syariat kita, walhamdulillah, syariat kita menerangkan jalan-jalan dan cara-cara untuk menyikapi fitnah-fitnah yang bermunculan. Ya. Beberapa di antaranya akan kita sebutkan, ya, seperti ketika ada fitnah, maka orang yang bisa menjelaskan dan meluruskan fitnah tersebut, menerangkan kebenaran, menerangkan apa yang sesungguhnya, yang sesuai dengan realitanya, ini dari perkara yang diperlukan. Karena fitnah itu adalah hal yang tersebar yang tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan realitanya, maka butuh untuk diluruskan, butuh untuk dijelaskan yang mana kebenaran yang sesungguhnya, dan bahwasanya fitnah ini tidak benar. Kebenaran ini butuh untuk disuarakan, butuh untuk diterangkan kepada manusia. Nah, dan agama kita walhamdulillah agama yang sangat jelas, menerangkan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal mislil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halikun." Sungguh kata Nabi, aku telah terangkan kepada kalian, aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih. Putih lagi bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya sama seperti siangnya, saking jelasnya. Maka tidak ada yang menyimpang setelahnya kecuali dia adalah orang-orang yang akan binasa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat itu supaya jelaslah mana jalannya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Iya. Dan kita jelaskan sesuai dengan realitanya, yang mana sesungguhnya kebenaran itu. Nah, sesuai dengan apa yang tergambar. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas segala sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Ya, seseorang nanti bisa menghukumi sesuatu kalau jelas gambarannya. Kalau belum jelas gambarannya, maka sulit dia akan menghukumi sesuatu tersebut. Ya. Maka terkadang fitnah itu butuh untuk dijelaskan. Kemudian juga hal yang kedua dalam menyikapi api fitnah, ya, hendaknya ada saling tanasuh, saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Karena memang agama kita dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Dalam satu riwayat Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka perlu ada saling menasihati, saling mengingatkan di antara kaum muslimin. Dan di antara baiat yang diambil
oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah wan nus likulli muslimin. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati di antara kaum muslimin. Iya. Dan dari jalan keberuntungan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian, manakala ada tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Itulah yang kita hafalkan dalam suratul Asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia pasti merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal dengan amalan saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan untuk menetapi kebenaran dan saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dalam ayat yang lain. Saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran dan saling berpesan-pesan dalam rangka untuk saling menyayangi di antara sesama kaum muslimin. Iya. Dan ini juga bahagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Agama kita juga tegak dengan dua hal ini. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Bahkan umat ini dikenal kebaikannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang baik, melarang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah sangat murka tatkala terjadi kemungkaran kemudian tidak ada usaha saling mencegah di antara sesama manusia ketika itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Laknatnya dari lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu bermaksiat dan suka melampaui batas. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh. Di antara bentuk pelampauan batas mereka, mereka tidak mencegah, tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara sesama mereka. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar, ini bisa menurunkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Iya. Kemudian juga dari jalan dalam menyikapi fitnah yang ada, ini dari seluruh fitnah-fitnah yang bermunculan, adalah dengan menjauh dari api fitnah tersebut. Jangan mendekati fitnah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari api fitnah. Orang yang berbahagia yang dijauhkan dari api fitnah. Kemudian kata Nabi, wala man ibtuliya fasabara fawaha. Dan orang yang ditimpa fitnah dan dia bersabar, maka kebaikan bagi orang ini. Iya. Maka ketika ada fitnah,
maka dia jangan mendekat kepada fitnah tersebut. Dan jangan dia berucap tanpa ilmu, dalam keadaan dia tidak tahu apa fitnah ini. Nah, sebab kalau dia berani, ya, dia yang bisa celaka. Nah, ya hendaknya dia serahkan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, bertanya kepada mereka, karena mereka yang tahu fitnah itu. Ya, makanya diriwayatkan dari Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adabarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya api fitnah ini kalau dia baru muncul, baru mau datang, maka orang alim sudah mengetahuinya. Ini fitnah mau datang ini. Inilah keistimewaan orang yang berilmu. Dia tahu fitnah itu bisa muncul bahkan sebelum munculnya fitnah itu. Sudah dia lihat tanda-tandanya. Tapi kalau fitnah itu sudah berlalu, barulah diketahui oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tak punya ilmu. Nah, ternyata telah terjadi fitnah. Nah, inilah pentingnya seorang merujuk kepada ulama di dalam menyikapi fitnah. Ya, karena mereka inilah orang-orang yang bisa menjelaskan kepada umat hakikat yang sebenarnya. Dan mereka adalah rujukan umat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Terlebih lagi kalau berkaitan dengan perkara yang besar, hal-hal yang berat, menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka suatu perkara, ya, berupa keamanan, ketakutan, ya, orang-orang ini ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Ini dari hal yang tidak tepat. Kalau terjadi perkara baru, jangan langsung main sebarkan berita tersebut. Apakah benar beritanya seperti itu? Jangan sampai ini fitnah, dan ketika kalian menyebarkannya, maka kalian pun ikut menyebarkan api fitnah. Dan kalian ikut menanggung dosa karena hal tersebut. Ya, Allah sebutkan solusinya, falau rudduhu ilar rasul. Seandainya dia kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, kepada ulama di antara mereka. Niscaya ulama ini yang bisa mengetahui, ya, bisa mengambil istinbat hukum terkait dengan masalah yang terjadi ini. Nah, inilah pentingnya kembali kepada ulama. Pentingnya kembali kepada ulama. Sebab kalau ulama sudah dikesampingkan, orang-orang yang berilmu sudah tiada, ini yang terjadi adalah fitnah. Orang-orang akhirnya bertanya kepada, ya, orang-orang yang tak berilmu. Maka mereka ditanya tentang suatu perkara, fa'aftau bighairi ilm. Orang yang seperti ini dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, yang akhirnya mereka sesat dan ikut menyesatkan orang lain. Nah, dan yang terakhir yang kami ingatkan dalam kesempatan ini sebelum kita masuk dalam pembahasan fitnah Wahabi, ya, dalam menyikapi api fitnah hendaknya kita banyak-banyak bermohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas perkara tersebut dan memberikan kesabaran. Ya, memberikan kesabaran. Makanya dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah, beliau meminta perlindungan kepada Allah sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbagai fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang terjadi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ini secara global dari perkara-perkara yang hendaknya dijadikan pegangan dan pijakan dalam menyikapi fitnah-fitnah yang ada. Nah terkait dengan fitnah Wahabi, ya, ini seperti yang saya katakan tadi, ini sudah bukan hal yang baru, sudah lama, ya, dimunculkan oleh orang-orang terdahulu, ya, bukan hal yang baru.
Dan walhamdulillah di setiap masa, di setiap zaman akan ada para ulama yang meluruskan tentang permasalahan ini. Hakikat yang sesungguhnya bagaimana? Nah, sebagian orang hanya sekedar ikut-ikutan. Melihat yang seperti ini Wahabi, ini Wahabi. Nah, ya sampai terkadang orang-orang yang menjalankan dan mengamalkan sunnah Nabi SAW tidak lepas dari tuduhan ini. Dikatakan Wahabi dan seterusnya. Nah, ini butuh untuk kita luruskan. Sekarang Wahabi itu apa? Ya, Wahabi kalau dari penamaan Wahabi itu ini nisbat kepada Wahab. Wahab itu sebenarnya salah satu nama dari nama-nama Allah. Salah satu dari Asmaul Husna. Allah dinamakan dengan Al-Wahhab, yang maha luas pemberiannya. Nah, kemudian ada ya-nya di situ, Wahabi, ini namanya ya nisbah, yang bermakna pengikut orang-orang yang berada di dalamnya. Ya sama kalau kita katakan Al-Barawi, ya, artinya orang Berau. Al-Makassari, orang Makassar. Wahabi, pengikut si Wahab ini. Ini Wahab ini apa maksudnya? Kalau tadi kita katakan Wahab itu kan nama Allah sebenarnya, Al-Wahhab. Tapi yang mereka maksudkan di sini Abdul Wahhab. Jadi Wahabi itu pengikutnya Abdul Wahhab. Nah, sekarang siapa? Abdul Wahhab ini siapa? Inilah yang jadi muskilah di sini. Ini yang jadi masalah. Tidak tahu siapa Abdul Wahhab itu. Nah, dan sebagian orang, Masya Allah, yang mengatakan bahwa Wahabi ini katanya nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, secara dusta dan mengada-ada. Secara dusta dan mengada-ada. Akhirnya tersebarlah ya fitnah, kejelekan tentang beliau dan dakwah beliau, serta orang-orang yang mungkin membaca kitab-kitab beliau, kitab-kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, ini orang-orang yang seperti ini kita ingatkan, ya, jangan sampai berucap tanpa ilmu. Karena berucap tanpa ilmu adalah suatu dosa dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tatkala seorang berani menjelekkan seseorang, apalagi kalau dia adalah seorang ulama, seorang alim rabbani. Ya, sebagaimana kata para ulama bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Hati-hati ketika kita ya diharamkan untuk mencela seorang muslim yang dia bukan ulama, apalagi kalau dia merupakan ulama dari kaum muslimin. Ya. Ini maka seorang hendaknya berhati-hati dalam berucap, ya. Jangan sampai itu sekedar tuduhan yang tidak ada dasarnya. Nah, ya kemudian dituduhlah ya, dakwah salafiyah adalah dakwah wahabiyah katanya. Ada istilah muncul salafi wahabi. Nah, ini fitnah yang disebarkan bukan hanya di negeri kita saja. Ya, tetapi di berbagai belahan dunia. Itu sudah dikenal penamaan Wahabi itu. Ya, di mana-mana, bukan di Indonesia saja. Di Afrika, ya, di Amerika, bahkan di Saudi Arabia. Ini mereka kenal. Nah, penamaan-penamaan, penyebutan-penyebutan Wahabi ini. Ya. Dan konotasinya langsung jelek ketika disebut dengan Wahabi. Ya. Dan ketika tidak ada dan manusia pun rancu dengan perkara ini, akhirnya menuduh orang-orang yang berjalan di atas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dakwah Wahabiyah. Nah, sebagai dakwah Wahabiyah. Makanya mereka menisbatkan dakwah salafin dakwah Wahabi katanya. Ya.
Dan ini disebarkan oleh sebagian manusia yang benci dengan dakwah salafiyah secara umum dan secara khusus kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Iya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, terkadang sebagian orang yang mengatakan Wahabi, kalau ditanya apa itu Wahabi, ya kadang dia tidak tahu. Dia sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Nah, ini Wahabi ini. Nah, sekedar ikut-ikutan. Ada sebagian orang yang mengaku tahu, ya, tapi memberikan jawaban yang aneh. Nah, sama sekali tidak sesuai dengan hakikatnya. Wahabi itu bagaimana? Nah, ini yang terkadang butuh untuk kita jelaskan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, karena sekali lagi yang namanya tuduhan kalau tidak sesuai dengan realitanya, maka hati-hati. Tuduhan itu bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ketika dia mengatakan ini sesat, ini aliran Wahabi keras, ini begini dan begitu. Kalau tidak benar, maka ucapan itu bisa kembali kepada dirinya. Wal-iyadu billah. Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara ilaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir." Ya sama kalau dia katakan ini sesat, ini menyimpang. Kalau dia berucap seperti itu, maka harus ditanggung ucapan itu oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar, maka selamat yang berucap. Tapi kalau salah, maka ucapan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya pertama kali. Iya. Ini para jamaah sekalian. Dan haram mengganggu dan menyakiti hati seorang muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, kaum mukminin laki-laki dan perempuan tanpa dosa yang telah mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Nah, dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya. Ya, kata Rasulullah, "Man qala fi mu'min." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud. "Man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahullahu radghatal khabal hatta yakhruja maqala." Hatta yakhruja mimma qala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin, padahal tidak ada pada mukmin tersebut apa yang dituduhkan kepada dirinya, maka Allah akan menempatkan ia kelak di dalam lumpur neraka jahanam sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Nah, ini bukan main-main. Menuduh seorang muslim, apalagi seorang ulama, dengan tuduhan yang jelek, dengan tuduhan yang buruk. Ya, hendaknya berhati-hati. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Wahabi yang sebenarnya ada kisah yang disebutkan dari salah seorang ulama, Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwairir. Nah, yang mana beliau ini pernah mendapati ya dari orang-orang Maroko fatwa dari salah seorang ulama yang bernama Ibnul Lakhami. Yang bernama Ibnu Al-Lakhami. Yang mana beliau ya Ibnul Lakhami pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Dibangun oleh kelompok yang menamakan dirinya dengan firqah Wahabi. Maka Ibnul Lakhami memfatwakan bahwa masjid yang mereka bangun itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena firqah Wahabiyah ini, firqah Wahabi ini adalah firqah yang sesat, menyesatkan, dan mereka punya pemahaman Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ini fatwa Ibnul Lakhami, salah seorang ulama di masanya. Nah, fatwa ini dibawakan oleh orang-orang Maroko ini kepada kehadapan Dr. Asy-Syuwairir ini. Ini fatwa sesatnya Wahabi.
Ya. Maka Syekh Syuwair bertanya kepada orang-orang Maroko ini. Ya, baik. Kata beliau, Ibnul Lakhami, kapan dia wafat? Ulama ya kan, naam, dia ulama. Kapan dia wafat? Ibnul Lakhami ini yang memfatwakan sesatnya Wahabi itu. Ibnul Lakhami wafat pada tahun 478 Hijriah. Wafatnya tahun 478 Hijriah, berarti di abad kelima. Dan yang menukil fatwa ini seorang yang bernama Al-Wansyarifi yang wafat pada tahun 914 Hijriah. Tahun 914 Hijriah, abad ke-10. Kata Syekh Syuwair, ini orang-orang dikiranya ini Wahabi ini pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, tahu enggak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahirnya kapan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Berarti abad ke-12. Abad ke-12 Hijriah. Nah, terus yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami ini siapa? Firqah Wahabi ini. Kelompok Wahabi yang sesat dan menyesatkan ini. Ya tidak mungkinlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau belum lahir. Ya kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Ibnul Lakhami beliau di abad ke-5 Hijriah. 478 Hijriah beliau lahir. Tidak mungkin Wahabi yang beliau maksud ini adalah pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kalau begitu siapa yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami dengan firqah kelompok Wahabi yang sesat dan menyesatkan ini? Yang memang ulama sepakat kelompok ini memang sesat, Wahabi ini. Siapa mereka ini? Ternyata dia adalah seorang yang pendirinya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, ini yang dikenal dengan Abdul Wahab bin Rustum. Orang ini, lihat ya, orang ini Abdul Wahab bin Rustum ini wafat diperselisihkan. Ada yang mengatakan tahun 190 Hijriah, ada yang mengatakan 197 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 205 Hijriah. Wallahu alam. Tidak penting juga wafatnya tahun berapa. Tapi yang jelas jauh dengan masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah yang mendirikan kelompok firqah yang bernama firqah Wahabi, yang memang sesat dan menyesatkan. Mereka ini khawarij. Mereka ini yang suka mengkafir-kafirkan muslimin itu, yang berpemahaman khawarij. Bahkan dalam nama dan sifat Allah, mereka berani menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Katanya apa? Tangannya Allah itu sama dengan tangan makhluk. Allah turun ke langit dunia sama dengan turunnya makhluk, katanya. Ini sudah kekafiran, menyerupakan Allah dengan manusia. Nah, makanya para ulama memfatwakan sesatnya firqah Wahabi ini. Pengikutnya siapa? Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Rustum, yang memang difatwakan ulama sesatnya kelompok ini. Bahkan sebagian ulama ada yang memfatwakan kafirnya kelompok ini, karena sudah terlalu jauh kesesatan yang ditimbulkan oleh orang ini dan pengikutnya. Makanya tidak salah tadi Ibnul Lakhami memfatwakan masjid yang mereka bangun itu dihancurkan di masa itu. Nah, karena akan membuat fitnah bagi kaum muslimin, karena sudah terlalu jauh penyimpangannya dari Islam. Nah, inilah yang disebut Wahabi itu, yang sudah jauh hari difatwakan oleh ulama, naam, akan kesesatan dan penyimpangannya. Nah, nama ini sudah sangat buruk memang dari dahulu kala. Kemudian nama ini itulah disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena memang sudah dikenal dengan keburukan firqah Wahabi ini. Kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bapaknya namanya Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum ini, bukan. Karena sudah jauh kan masanya. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bapaknya Abdul Wahab. Nah, lucunya, harusnya kalau menisbatkan kepada orangnya, bukan kepada bapaknya. Kalau nisbat kepada orangnya harusnya Muhammadi, karena beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya.
Jadi kalau harusnya menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Wahabi namanya, tapi apa? Muhammadi. Muhammadi, pengikutnya Muhammad. Nah, tapi mereka tidak berani kalau mengatakan Muhammadi. Nah, kenapa? Ya kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai aja Wahabi katanya. Subhanallah. Jadi ini fitnah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih buruknya lagi, tersebar fitnah ini kejelekan. Semua orang-orang yang membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dikatakan Wahabi. Nah, dan semakin melebar, ya. Semua yang pakai jenggot Wahabi itu. Ya. Yang pakai cadar perempuannya Wahabiyah itu. Subhanallah. Menjalankan sunnah Nabi SAW, celana cingkrang, Wahabi juga itu. Nah, Nabi berjenggot, para sahabat berjenggot, cingkrangan mereka, maka disebut Wahabi juga mereka. Ini karena fitnah selalu melebar kemana-mana. Akhirnya seperti ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salaf dituduh dengan tuduhan Wahabi, ya, dinamakan dengan Wahabiyun. Nah, waliyadzubillah. Ya kalaulah misalnya yang dikatakan Wahabi ini adalah mereka yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, maka persaksikan kami Wahabi. Kalau yang dimaksud adalah mereka yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf, naam. Kalau yang dimaksud dengan itu. Tapi kalau dimaksud Wahabi ini yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang suka membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin tanpa dasar yang kuat, maka kita berlepas diri darinya. Kita bukan Wahabi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan ya, negara Saudi Arabia tidak luput juga dikatakan negara Wahabi itu. Subhanallah. Nah, ya kalau sangat mengerikan ya, kalau sebagian mereka ya menuliskan buku-buku, ya dulu pernah sempat buku ya, sempat viral itu yang sekte berdarah Salafi Wahabi itu. Itu buku penuh dengan fitnah, ya, kedustaan. Dia gambarkan Wahabi itu, ya, maksudnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan kaum yang haus dengan darah, ya, suka menebar fitnah, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nah, ini kalau mereka nisbatkan kepada dakwah Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala, wallahi ini kedustaan. Mereka katakan negeri Saudi Arabia negeri Wahabi katanya. Ya kalau betul sebagaimana tuduhan mereka, harusnya tidak ada yang selamat yang ziarah ke Mekah dan Madinah. Ya kan? Kalau seperti yang dituduhkan mereka, haus dengan darah, tidak ada yang selamat yang pergi ke Mekah dan ke Madinah. Tapi apa realitanya? Justru yang pergi ke sana, Masya Allah, mendapatkan keamanan luar biasa. Nah, dari pelayanan ya mereka, orang-orang yang ada di sana. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak-banyak orang menuduh Wahabi ini katanya apa? Yang tidak suka tahlilan, yang tidak suka salawatan, yang tidak suka yasinan. Nah, Wahabi itu. Nah, Wahabi itu katanya. Subhanallah. Ya. Terkadang terlalu jauh. Siapa bilang Salafi tidak suka dengan salawat, tidak suka dengan surat Yasin? Ya. Yang dilarang di dalam agama adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Nah, membuat ritual-ritual baru yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam, di dalam agama. Ini yang dilarang. Tapi kalau sekedar ucapan tahlil, ya boleh. Membaca surat Yasin boleh. Tapi ketika dikhususkan di hari tertentu, di acara tertentu, nah ini masalah. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, fitnah terlalu menyebar kemana-mana, ya.
Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, seorang sekali lagi ketika berbicara tanpa ilmu, ini akan mengakibatkan dia akan terjerumus ke dalam jurang yang sangat jauh, bahkan akan menggelincirkan ia ke dalam api neraka. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba dia berucap dengan suatu kalimat yang dia tidak perjelas kalimat ini. Ternyata kalimat itu menyebabkan ia terjerumus ke dalam api neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Wal iyadu billah. Nah, dan perlu kita ketahui, ulama menyebutkan bahwa ternyata memang Wahabi ini, penamaan Wahabi ini munculnya kapan? Baru tersebar kapan ini? Yang banyak menyuarakan Wahabi ini menurut sejarah itu justru para penjajah. Loh, kenapa? Apa hubungannya dengan penjajah ini? Nah, karena disebutkan bahwa para penjajah ini ketika mereka menjajah di suatu negeri, yang paling kuat dalam mempertahankan itu dan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjihad mempertahankan negerinya, kembali kepada Islam supaya mereka lebih kuat lagi adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memberantas kesyirikan, kebid'ahan, memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya. Nah, para penjajah tidak suka. Ini kalau kaum muslimin kembali kepada dakwah ini bahaya ini. Maka para penjajah ini memunculkan istilah Wahabi. Supaya apa? Supaya dibuat jelek. Kaum muslimin yang belum paham tidak mau dekat itu. Kenapa? Wahabi. Nah, karena memang sudah kata-kata itu sudah buruk. Kalau dikatakan Wahabi, wah ini bahaya ini Wahabi ini. Dimunculkan oleh para penjajah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya nama-nama ini sangat masyhur di negeri-negeri yang pernah dijajah. Palestina, Afrika, Indonesia juga demikian. Yang konon wallahu alam konon katanya dulu ada para pejuang, salah satu pejuang itu ada, mungkin kita dulu pernah belajar sejarah, kaum Padri yang dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol. Nah, yang beliau ini konon katanya wallahu alam mendakwahkan dakwah salaf. Beliau mengajarkan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak disukai oleh penjajah, maka mereka munculkan itu istilah Wahabi itu. Ini para penjajah. Ini yang membesar-besarkan nama Wahabi itu. Bukan tadi Abdul Wahab bin Rustum tadi ya. Ini Wahabi maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengikutnya. Kalau yang Abdul Wahab bin Rustum itu sepakat memang sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dinisbatkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini yang baru, ini yang fitnah. Ini yang fitnah. Ini para jamaah sekalian. Yang paling besar juga menyuarakan dan menyebarkan isu Wahabi ini adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah. Yang mereka memang membuat sejarah palsu yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya katanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang mereka maksudkan dari itu? Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin mengelabui kaum muslimin dengan sebutan-sebutan Wahabi. Mereka ini teroris, kaum teroris katanya Wahabi itu. Kejam sekali, sangat haus dengan darah kaum muslimin. Bahaya kalau Wahabi ini, maksudnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebar. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala seorang alim Rabbani, seorang ulama yang sejarahnya sangat terpuji. Bagaimana beliau mendakwahkan sunnah, dakwah tauhid, sehingga beliau dikenal dengan Mujaddidul Islam, pembaharu dalam Islam ini. Bukan beliau merevisi ulang agama Islam, bukan. Maksudnya mengembalikan Islam ke dalam kemurniannya. Ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, orang-orang yang tidak suka, yang berbuat kesyirikan, tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kenapa? Kesyirikan kami akhirnya apa? Akhirnya dilarang ketika itu.
Karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebar khususnya di negeri Saudi Arabia tatkala itu. Akhirnya orang-orang yang berbuat kesyirikan ini terusir dari negeri itu. Mereka munculkanlah Wahabi, istilah Wahabi ini. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diakui oleh para ulama akan keilmuan beliau, terutama dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan akidah. Terlalu banyak kitab-kitab beliau, silahkan baca. Nah, dan temukan mana penyimpangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tunjukkan kepada kami. Jangan hanya sekedar tuduhan-tuduhan saja. Dan wallahi orang-orang itu tidak akan bisa mendatangkan kekeliruan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kalau kita lihat kitab-kitab beliau luar biasa dalam pembahasan-pembahasan tauhid. Lihat kitabut tauhid. Isinya Quran hadis, ucapan ulama yang beliau bawakan. Hampir tidak ada ucapan beliau, kecuali ada dalam masail-masailnya itu saja. Nah, subhanallah. Dan hujah-hujah beliau sangat kuat, sangat kokoh. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau termasuk ulama, dari ulama dai duat ahli sunnah wal jamaah. Beliau bukan pemimpin dakwah salafi, bukan. Sebagaimana yang diklaim, disangka oleh sebagian orang. Dakwah salafi ini katanya yang memimpin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada juga yang mengatakan yang memimpinnya Syekh Ibnu Taimiyah katanya. Ini dari mana ini? Kita katakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ulama, mereka duat yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pendiri dakwah salaf. Nah, kalau begitu pendiri dakwah salaf siapa? Salaf ini bukan organisasi, bukan kelompok, bukan aliran sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Salafi ini pensifatan. Siapa saja yang berada di atas Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka dia salafi. Walaupun dia mungkin tidak mengaku salafi, karena dia pensifatan. Dia mau bernama salafi atau tidak salafi, yang penting kamu harus beragama sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, mengikuti jalannya generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mau diingkari yang seperti ini? Kan tidak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada juga orang mengatakan begini, ketika ditanya apa itu salafi, apa itu wahabi, katanya salafi itu baju baru katanya. Salafi itu baju baru, baju lamanya wahabi. Nah, karena wahabi ini sudah terlalu buruk, berganti nama dengan salafi. Nah, untuk mudah dikenal, maka disebutlah salafi wahabi katanya. Wallahi dusta orang ini. Nah, menyebut seperti itu. Nah, ini karena kejahilan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salafi baju baru dari mana? Nah, ulama sudah membahasnya. Lihat Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan salafi, nisbat kepada salaf kata beliau. Imam Az-Zahabi, ulama dari madhab Syafi'i, ahlul hadis. Beliau mensifatkan sebagian ulama dengan sebutan salafi, seperti Imam Ibnu Shalah, pengarang kitab Ulumul Hadis. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Shalah ini salafiyul i'tiqad, salafiyul mu'taqad, salafi akidahnya. Al-Imam Ibnu Shalah. Begitu pula Imam Daruqutni, imam yang semasa selevel dengan Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya Imam Daruqutni kana salafiyan. Dia ini salafi. Dan sudah panjang lebar kami pernah jelaskan terkait dengan masalah ini dalam pembahasan yang masih berlanjut terkait dengan berkenalan dengan manhaj salaf. Alhamdulillah, kami jelaskan di situ bagaimana salafi itu penamaannya, nisbatnya kemana, jelas. Nah, ini dia berkata apa? Nama baju baru katanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kejahilan sebagian orang. Kalau tidak tahu, harusnya mengatakan tidak tahu. Jangan sok tahu malahnya. Nah, akhirnya kan ketika dijelaskan kebenarannya, nampaklah kesesatan dan kejahilan orang tersebut.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada keraguan terkait dengan salafi ini. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, salah seorang ulama yang beliau ini ya menukil ijma, kesepakatan ulama, dan beliau kalau menukil ijma itu diterima oleh para ulama karena Ibnu Qudamah beliau hafal ucapan akwal para ulama dari masa Nabi sampai zaman beliau. Sehingga kalau beliau menukil ijma, kesepakatan itu dipegang dan dianggap di muktabar, dianggap oleh para ulama. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Zammu Ta'wil menukil ijma, faqad sabata wujubu tiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma. Kata beliau, sungguh telah valid wajibnya mengikuti salaf berdasarkan dalil dari Quran, sunnah, dan ijma, kata beliau. Wajib mengikuti salaf. Yang mengikuti salaf disebut salafi. Nah, jadi bukan penamaan baru, apalagi dikatakan baju baru. Dari mana ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sekali ya tidak benar. Nah, kalau Wahabi sendiri, justru Wahabi yang kalau kita temukan di kitab-kitab para ulama, tidak ada istilah Wahabi ini. Baru muncul. Nah, yang memang dulu sudah ada. Orang sudah tahu pengikutnya siapa tadi? Abdul Wahab bin Rustum. Sudah berlalu masanya itu. Nah, tidak penting dibahas. Iya. Nah, justru salafi itu yang memang sudah dikenal. Nabi SAW mengatakan apa kepada putrinya Fatimah? Ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi kamu wahai Fatimah adalah saya. Nabi mengaku dirinya salaf. Itu dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang memang terlalu termakan api fitnah sehingga ikut-ikutan. Ya, dengan fitnah-fitnah tersebut. Nah, ini pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini begini-begini. Ya, pernah ada ya kisah salah seorang ulama dari negeri India. Salah seorang ulama dari negeri India. Yang orang ini, alim ini, ya, dia termakan fitnah, terlalu jelek. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berita-berita buruk sampai kepada beliau yang jelek-jelek. Sehingga alim ini, ulama dari India ini, setiap akhir majelisnya dia selalu mendoakan laknat dan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa begitu? Karena berita yang sampai kepada beliau tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seluruhnya adalah keburukan. Maka beliau kalau di akhir majelis doa laknat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai pada akhirnya beliau membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau mengatakan, laqad zalamna hadzal rajul. Sungguh kita telah menzolimi orang ini, kata beliau. Sebagai tebusannya, akhirnya beliau setiap akhir majelisnya beliau mendoakan rahmat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi jangankan orang awam, ulama saja bisa termakan api fitnah itu. Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang butuh kita jelaskan. Namun kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan bagi kita, ya, sekedar ingin mengenal siapa Wahabi sebenarnya dan bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya, meluruskannya, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, ya. Karena terlalu tersebarnya nama-nama Wahabi ini. Bahkan ya kalau sudah disebut Wahabi, jelas konotasinya buruk. Nah, ini Wahabi kemana dulu? Ya. Kalau tadi Wahabi yang memang aliran sesat menyimpang itu, yang sudah dulu bermunculan, yang sudah dari zaman dulu pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum, itu aliran yang sesat dan menyimpang. Tapi kalau dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wallahi ini fitnah kepada dakwah salaf secara khusus, ya, kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.